Politikus dan korupsi sepertinya bukan hal yang baru lagi untuk didengar. Jika ada berita tentang politikus yang melakukan korupsi, mungkin kalimat yang lagi-lagi terpikirkan adalah disappointed but not surprised. Apa sih yang menyebabkan mereka korupsi? Namun, sebelum membahas itu, mari kita bahas pengertian korupsi dan politik. Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara, baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang lain. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kesuksesan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Terjadinya korupsi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah terdorongnya oleh kebutuhan dan keinginan untuk hidup dengan gaya mewah. Kemudian faktor eksternal adalah sikap permisif masyarakat terhadap tindak korupsi dan pengawasan yang minim. Pengaruh sistem politik terhadap terjadinya korupsi di Indonesia cukup tinggi. Selain itu, sistem politik juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktik korupsi di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya suatu intersubjektivitas yang berlebihan bagi seorang politikus untuk tetap langgeng dalam suatu kedudukan strata sosial yang berujung pada sindrom kekuasaan. Karena rentetan setelah itu ialah korupsi. Menurut Profesor Matulada, seorang ahli hukum dan antropolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia, pernah mengatakan bahwa jika hendak menjadi politikus murni, maka dalam politik terdapat 3 warna. Ketiga warna dari politik seringkali muncul dalam pribadi seorang politikus yang seakan-akan menjadi karakternya. Ketiga warna politik yang menjadi karakter tersebut dinyatakan Matulada dalam bahasa Bugis ialah: pertama, pabeleang alias pembohong. Artinya, seorang politikus harus bisa dan berani berbohong. Maksudnya, lain yang ia janjikan, lain pula yang ia lakukan. Dalam Al-Quran, perilaku ini disebut munafikin atau munafik. Kedua, meleperu alias sadis. Al-Quran menyebutnya zalim. Misalnya, saling sikut-menyikut karena pengaruh intersubjektivitas yang sedemikian tinggi. Dan ketiga, menurut Matulada, yaitu maceko-ceko alias curang. Maksudnya, suka mencurangi sekalipun itu teman sendiri. Maka, tidaklah heran jika dalam politik ada yang berpandangan bahwa dalam politik tidak ada teman sejati, yang ada ialah lawan sejati. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menyatakan bahwa dalam politik 1000 teman tidak cukup dan 1 lawan terlalu banyak. Wakil Presiden Yusuf Kala juga pernah berstatement pada suatu talk show di salah satu TV menjelang Pilpres tahun 2014 bahwa membohongi semua orang jangan sekali-kali, dan berkali-kali membohongi 1 orang boleh. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa politik tidak lain adalah kata-kata. Tentu saja, makna 1000 teman adalah bagian dari suatu kekuatan politik atau political power. Sekali-kali berbohong untuk 1 orang, bahkan penggunaan suatu kata-kata tertentu juga dapat bermakna kekuatan politik. Juliari Batubara, Menteri Sosial, politikus dari PDI Perjuangan tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap bansos COVID-19. Kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi menyeret beberapa nama politikus yang memiliki peran penting di pemerintahan. Kemudian Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Politikus asal Partai Gerindra tersebut menjadi tersangka dalam kasus ekspor benih lobster. Kedua orang tersebut terbilang kaya. Tidak, melainkan sangat kaya. Namun malah tega-teganya melakukan tindakan korupsi yang menyakiti hati rakyat Indonesia. Di tengah pandemi seperti ini, harusnya mereka berbondong-bondong untuk membantu rakyat, bukan malah berbondong-bondong menipu rakyat.
Bahkan, setelah dijatuhi hukuman penjara, ditemukan sikap yang tidak mencerminkan rasa bersalahnya. Lihat saja lapas Sukamiskin. Di sana, mereka, para koruptor, masih bisa berkumpul, layaknya teman lama yang sedang mengadakan acara temukan. Dengan santainya mereka masih bisa bercanda, tanpa memikirkan hukuman yang sedang mereka jalankan. Sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa